Guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 36 sampai bab 40. Baik, saya akan mengirim seseorang untuk merawat pohon-pohon kuno itu. Selain itu, saya akan membantu Tuan Dev untuk menemukan kuas spiritual dan batu sinabar yang kamu butuhkan. Saya sangat akrab dengan pemimpin dari Yayasan Sahara. Indrawan berkata, "Kalau begitu, terima kasih Tuan Indrawan." Dev mengangguk, "Waktu sudah larut, saya juga seharusnya sudah boleh kembali." Dev melihat jam, waktu juga menunjukkan hampir waktu siang. Dia hendak pulang ke rumah untuk makan. Jika Tuan Dev tidak keberatan. Bagaimana jika kalau makan di sini saja? Saya akan memerintahkan seseorang untuk mempersiapkannya. Indrawan bertanya dengan hati-hati. Indrawan yang sekarang sangatlah mengagumi Dev, dia ingin menemukan kesempatan untuk mencari muka dengannya. Melihat tampang Indrawan seperti itu, Dev menganggukkan kepalanya, itu sangat merepotkan Tuan Irawan. Tidak repot, tidak repot. Indrawan terlihat sangat senang, segera langsung mempersiapkan makanannya. Rumah sakit surau, lengan Navarro telah diperban, dan Sana sedang merawatnya. Dev, ketika saya sembuh, saya pasti akan membunuhnya. Navarro meraung dan melampiaskan amarahnya. Dia mematahkan lengannya, merusak acara pernikahannya, dan membuat keluarga Kintan menjadi bahan lelucon di kota surau. Dia tidak bisa menerimanya. Kak Navarro, janganlah kamu marah. Saya akan menyuruh Jackie untuk pergi menghabiskan si Dev itu. Kali ini saya akan mencari orang yang sudah terlatih, pasti akan menghabiskan Dev sampai mati. Sana berkata sambil mengupas jeruk. Kalau bukan karena keluarga Tanaka menghalanginya, Dev pasti sudah mati. Navarro menggertakkan giginya dan tatapan matanya terlihat dingin. Dia mengambil jeruk yang dikupas oleh Sana dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Tepat pada saat itu, telepon genggam Sana berdering. Setelah terhubung, raut wajah Sana berubah dengan cepat, dan kemudian dengan cepat dia menutup telepon itu. "Siapa?" tanya Navarro. "Jackie menelepon." Dia berkata, "Mereka semua dihabisi oleh Dev, bahkan lengan Jackie juga patah." Sana mengerutkan keningnya. Apa yang telah dipelajari Dev selama 3 tahun di penjara? Bagaimana dia bisa menjadi begitu hebat dalam berkelahi? Sampah. Teman sekelas kamu yang tidak berguna. Orang mahir apa yang mereka cari, semuanya hanyalah sampah. Sepertinya saya harus pergi mencarinya sendiri. Navarro bahkan terlihat makin marah saat ini. Melihat Sana yang ada di depannya, dia menariknya dan langsung merobek pakaiannya. "Ah, Kak Navarro!" Sana berteriak. Mereka sedang berada di kamar rumah sakit. Navarro tidak peduli akan hal itu. Dia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Tetapi ketika dia hendak melampiaskan amarahnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Navarro panik. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi padanya. Jangan-jangan, lengannya patah, bagian tubuh lain juga akan terpengaruh. Kak Navarro, apakah kamu terlalu gugup?" Sana bertanya dengan hati-hati. "Gugup kepalamu?" "Berbaringlah," Navarro dengan kuat mendorong Sana, dan mulai sibuk lagi, tapi tidak peduli seberapa sibuk dia, tidak ada gunanya. Saat itu, Robert masuk ke dalam. Melihat putranya sedang bermain dengan Sana. Wajahnya memerah dan dia batuk 2 kali. Navarro terkejut, dan Sana bahkan lebih terkejut dan bergegas untuk mengenakan pakaiannya. "Omong kosong apa ini? Lenganmu patah. Kamu masih bisa melakukan hal seperti ini?" Robert memarahi Navarro.
Navarro menundukkan kepalanya, tapi matanya penuh dengan amarah. Ayah, saya ingin Dev mati. Saya pasti akan membuatnya mati. Navarro menyalahkan Dev atas kegagalannya. Dialah yang mematahkan lengannya dan membuatnya seperti sekarang ini. Memang Dev yang melakukan ini. Tapi dia tidak mematahkan lengannya, melainkan ketika mereka berada di kediaman keluarga Chandra, Dev langsung menghancurkan kemampuan Navarro untuk menjadi seorang pria. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kamu hanya perlu untuk merawat dirimu saja. Dev, saya masih ingin menyelidikinya. Jansen bahkan tidak berani menyentuhnya. Saya ingin melihat latar belakang dari anak ini, seberapa besar dekingan yang dia miliki. Meskipun Robert sangat marah, tetapi pikirannya tidak kacau. Dia tahu bahwa Jansen tidak berani menyentuh Dev, pasti ada alasan di balik itu. Ayah, anak itu. Tutup mulutmu. Tidak menunggu Navarro selesai berbicara, Robert menatapnya dengan tatapan penuh amarah, membuat Navarro takut dan tidak berani berkata apa-apa. Paman Robert, saya sangat kenal dengan Dev. Dia tidak memiliki latar belakang yang luar biasa. Saya sudah kenal dengannya sejak masuk perguruan tinggi. Ayahnya dulu adalah seorang pegawai sipil. Sekarang sudah dipecat dan menjadi tukang sapu jalanan. Kamu jangan terkecoh olehnya. Sana membereskan pakaiannya dan berkata kepada Robert. Apa yang kamu tahu? Robert memberi Sana tatapan dingin. Dalam pandangan perempuan, Navarro tidak akan seperti ini jika bukan karena kamu. Dasar pembawa sial. Setelah Robert selesai berbicara, dia langsung pergi. Sebenarnya Robert menentang pernikahan Navarro dengan Sana. Lagi pula kedua keluarga mereka sama sekali tidak sebanding. Tidak tahu dengan cara apa Sana bisa membuat Navarro terpana padanya, sehingga Robert harus merestui pernikahan mereka. Wajah Sana berubah merah dan pucat ketika Robert memarahinya, tapi dia tidak berani untuk membantah sepatah kata pun. Ini adalah harga yang harus dibayar jika dia ingin menikah dengan keluarga kaya raya. Dasar Dev, saya pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah Robert pergi, Sana menggertakkan giginya. Dia tidak berani untuk berbuat apa-apa terhadap Robert dan Navarro. Jadinya dia hanya bisa melampiaskan semua amarahnya kepada Dev. Kediaman Pratomo, Indrawan, Jansen dan Dev bertiga sedang menikmati waktu sambil meminum anggur merah. Mereka makan dengan sangat gembira. Para pelayan di samping melihat Dev yang masih muda, bisa duduk bersama dua tokoh besar di kota Surab sambil berbicara dan tertawa. Mereka semua cukup iri. Tuan Dev, hari ini kita hanya makan biasa saja. Besok, saya akan mengadakan perjamuan besar di Hotel Sawasdi dan mengundang orang-orang dari pemerintah kota Surau dan para kalangan bisnis untuk hadir. Saya ingin memperkenalkan Tuan Dev secara langsung, Indrawan berkata dengan wajah bangganya. Arti dari kata-kata Indrawan sangat jelas, yaitu membuka jalan untuk Dev. Setelah perjamuan kali ini, takutnya tidak ada lagi yang berani untuk mengganggu Dev di kota Surau lagi. Dev ingin menolaknya. Dia tidak mau terlalu heboh. Dia hanya ingin melatih dirinya dan menunggu kedatangan tanggal 15 bulan ke-7 dengan tentram. Namun, sebelum Dev membuka mulutnya, Jansen mengatakan, kalau begitu, saya mewakili Tuan Dev untuk berterima kasih kepada Tuan Irawan. Dengan perkenalan kali ini, akan lebih mudah bagi Tuan Dev untuk bertindak di kota Surau. Dev melihat Jansen mewakilinya untuk menjawab hal itu, dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, hanya bisa mengangguk sedikit dan berkata, Tuan Irawan kamu terlalu sungkan. Setelah tiga orang itu saling menyapa, Dev dan Jansen pun pergi. Tuan, bawahanmu baru saja mewakili dirimu untuk menerima undangan itu. Kuharap Tuan tidak menyalahkanku. Meskipun kuil naga langit kita berkembang pesat, dan pengaruhnya juga telah berkembang. Tetapi selain di kota Surau, kita sekarang sangat susah untuk berpindah. Dan juga banyak pasukan yang mengincar kota Surau, jadi kami hanya bisa memperkuat jaringan hubungan kami. Di dalam mobil, Jansen berbisik dan menjelaskan kepada Dev. Dev tertegun,
bukankah kamu adalah ketua mafia di kota Surau? Apakah masih ada orang yang berani melawan dirimu? Dev tidak mengerti. Yansen di kota Surau bagaikan langit. Selain politisi, siapa lagi yang berani mengganggu Yansen? Yansen tertegun mendengarnya, wajahnya terlihat sangat canggung dan berkata, "Tuan, itu hanya sanjungan dari orang biasa." Di seluruh kota Surau, selain anggota Yayasan Nusantara dan geng Naga Api dan Bulan Bintang yang memiliki kekuatan yang besar. Di antara mereka, juga ada kelompok kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kami, Yayasan Nusantara dan geng Naga Api adalah musuh bebuyutan. Setiap tahun pasti melawan satu sama lain, dan saling melukai. Tapi, pemimpin geng Naga Api, Stanley, tidak tahu di mana dia belajar jurus Qigong. Saya takut saya bukan lagi lawannya sekarang. Melihat Yansen, Dev dapat melihat bahwa Yansen tidak memiliki kehidupan yang baik beberapa tahun terakhir ini. Di mata orang luar, yang mereka lihat hanya penampilannya saja. Orang-orang seperti mereka, nyawanya berada dalam bahaya setiap saat. Jika ada orang yang cari masalah denganmu, kamu boleh langsung saja mencariku. Dev berkata dingin. Karena Yayasan Nusantara adalah markas bawahannya. Tentu saja Dev tidak bisa mengabaikannya. Yansen sangat senang, adanya kata-kata dari Tuan, saya tidak takut akan apapun lagi. Di depan Tuan, hantu dan dewa juga memberi jalan, apalagi hanya seorang Stanley. Yansen melihat sendiri Dev menghancurkan 9 naga hari ini. Dia juga sangat terkejut dan kagum. Dev tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa Yansen begitu pandai untuk mengangkat seseorang dengan kata-katanya. Setelah Dev pulang, orang tuanya tidak ada di rumah. Mereka seharusnya pergi keluar untuk jalan-jalan. Lingkungan seperti ini akan lebih baik untuk banyak pergi keluar. Tidak ada yang mengganggu. Dev mulai berlatih di kamarnya. Dia harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk berlatih, karena dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi pada tanggal 15 bulan ke-7 nanti. Meskipun Ryu mengatakan dia akan memberinya kesempatan besar pada hari itu. Siapa tahu kesempatan itu juga akan disertai dengan bahaya. Duduk bersilang kaki dan mulai bermeditasi. Dev berlatih sepanjang malam tanpa makan malam sama sekali. Ketika Dev membuka mata, asap berwarna hitam bertubi-tubi keluar dari mulutnya. Tidak disangka kekuatan dendam naga bisa begitu hebat. Dev dengan lembut menggepalkan tinjuannya dan merasakan kekuatan dalam tubuhnya. Tidak disangka Dev bisa menerobosnya. Sekarang, Dev telah mencapai tingkatan kelima dalam latihan Qigong. Ketika dia di penjara selama 3 tahun dan berlatih di bawah bimbingan Ryu, dia baru saja menerobos tingkat 4 dalam latihan Qigong. Tapi kemarin, dia menyerap kekuatan 9 naga dan langsung bisa menerobos ke tingkatan kelima, yang membuat Dev sangat gembira. Dev sepertinya menemukan cara untuk mempercepat pelatihannya. Selama dia bisa menyerap lebih banyak kekuatan kebencian dan melatihnya, maka pelatihannya akan berkembang pesat. Sangat disayangkan bahwa hal semacam ini tidak selalu bisa ditemukan. Di mana kita dapat menemukan begitu banyak energi kebencian. Dengan lembut menghela napasnya, Dev beranjak dari tempat tidur dan merapikan pakaiannya. Apakah itu Nyonya Tanaka? Meskipun saya tidak melihatnya, tetapi saya bisa mendengar langkah ketika kamu berjalan. Saat itu, suara Celin terdengar dari ruang tamu di luar. Bibi, kamu memang hebat. Yuki tersenyum, jangan kamu asik panggil kakak, kakak. Kamu terlalu segan, panggil saja Yuki. Baik, memang terlalu segan. Saya akan memanggilmu Yuki. Wajah Celin penuh senyum, dan mengangguk. Apakah kamu datang mencari Dev? Dia ada di dalam kamar dan belum keluar. Dev, cepatlah bangun. Yuki datang mencarimu. Celin berteriak ke arah kamar Dev. Bibi, tidak usah berteriak. Saya akan pergi memanggilnya. Yuki berkata, sambil berjalan menuju ke kamar Dev. Celin mendengar Yuki berjalan menuju ke kamar Dev, seluruh orangnya hampir melompat penuh kegembiraan.
Anak ini masih membohongiku bahwa mereka adalah teman biasa. Apakah seorang teman biasa bisa langsung jalan menuju ke arah tempat tidur? Saya benar-benar ingin melihat seperti apa calon menantuku. Celine bergumam pada dirinya sendiri. Istriku, saya memberitahumu. Rupa Nona Yuki. Saya takut tidak ada orang yang secantik dirinya di kota surau. Edward berjalan ke arah Celine, dan berbisik di telinganya. Benarkah? Celine terlihat terkejut. Dia tahu Edward sangat pemilih. Tahun itu ketika Dev dan Sana bersama, Edward bersikeras membantah. Sekarang, Edward bisa berkata seperti itu, kelihatannya rupa Yuki benar-benar sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Putraku memang berkompeten. Baru saja keluar, bisa mendapatkan pacar cantik seperti itu. Masih bisa menyembunyikannya dari kami. Wajah Celine penuh bangga. Tentu saja, tidak peduli anak dengan siapa. Ada saya di depan, anakku tidak kalah. Edward sangat puas dengan Dev saat ini. Wajahnya yang sebelumnya suram sekarang menjadi senyum sepanjang hari. Ayolah, jangan berbual lagi. Bawa saya keluar jalan-jalan dan biarkan mereka berdua memiliki waktu mereka. Celine berkata sambil menarik Edward keluar dari villa. Di satu sisi, Yuki mendorong pintu dan masuk ke dalam kamar Dev. Ketika dia melihat Dev sedang beranjak turun dari kasurnya dan sedang merapikan bajunya, Yuki tertegun. Bukankah kamu sudah bangun sekarang? Kenapa? Kamu tidak ingin saya bangun? Ingin melihat rupaku ketika tidak memakai pakaian? Dev berkata sambil bercanda. Hah, siapa yang ingin melihatmu tanpa baju? Yuki membalikkan matanya, tetapi hatinya sedikit merasakan getaran. Dev bisa bercanda dengannya, mencerminkan bahwa hubungan mereka sudah berkembang. Saya ada urusan denganmu, ikut saya. Yuki menarik Dev pergi tanpa memberi alasan apapun. Dev ingin bertanya kemana mereka akan pergi, tapi Yuki langsung menarik Dev ke dalam mobil. Namun, ketika dia melihat waktu, masih sangat awal untuk pergi ke acara perjamuan yang diundang oleh Irawan. Dev akhirnya pergi mengikuti Yuki. Mall Surau, ini adalah pusat pembelanjaan ternama di kota Surau, hampir setiap merek-merek ternama ada di sini. Melihat Yuki membawanya kemari, Dev sedikit terkejut. Kamu ingin saya menemanimu belanja? Dev bertanya dengan malu-malu. Perlu diketahui hal yang paling mengerikan di dunia adalah menemani perempuan berbelanja. Dev sudah pernah merasakannya. Ketika dia menemani Sana berbelanja, mereka menghabiskan waktu 1 hari untuk berkeliling, dia sampai kewalahan. Kenapa, kamu tidak bersedia untuk menemaniku? Yuki memandang Dev dan berkata, bukan begitu. Dev menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, menemani Yuki berbelanja, Dev bahkan merasa sedikit bangga. Bagaimanapun identitas dan penampilan Yuki adalah kelas atas. Bisa menemani wanita seperti dia untuk pergi berbelanja. Pastinya akan banyak orang yang iri padanya. Namun, Dev sudah ada janji siang nanti. Dia telah berjanji kepada Indrawan, tidak mungkin dia mengingkari janjinya begitu saja. Saya ada hal lain yang harus dilakukan siang nanti. Saya takut hal itu akan tertunda. Dev berkata jujur. Saya tidak peduli apa yang harus kamu lakukan. Tugas kamu sekarang adalah untuk menemaniku berbelanja. Ketika Yuki selesai berbicara, dia menarik Dev masuk ke dalam pusat pembelanjaan. Melihat berbagai macam barang yang ada, Yuki menarik Dev untuk pergi ke area pakaian pria, dan kemudian mengambil beberapa baju, dan dibidikkan ke arah tubuh Dev satu persatu. Kamu ingin membelikan saya baju? Dev berkata sedikit terkejut. Jika saya tidak membelinya untukmu, siapa yang akan membelinya? Lemari yang ada di rumahku sudah tidak muat lagi. Yuki berkata, tetapi tangannya tidak berhenti, helai demi helai dia mencarinya. Akhirnya dia memilih satu set jas, dan memberikannya ke tangan Dev, cobalah. Dev mengambil jas tersebut. Seketika tidak bergerak, Yuki bertanya, kenapa? Apakah harus saya memakaikannya untukmu? Tidak perlu. Dev dengan panik menggelengkan kepalanya, dan bergegas masuk ke dalam ruang ganti.
Melihat ekspresi terkejut Dev, Yuki pun tertawa. Tatapan matanya yang lebih semakin terpancar. Ketika Dev selesai mengganti pakaiannya dan berjalan keluar, pandangan Yuki tiba-tiba terlihat cerah. Dia melihat Dev dari atas sampai bawah. Dengan terkejut dia berkata, "Tidak disangka kamu begitu kompeten setelah mengenakan baju ini, kamu terlihat jauh lebih tampan." Melihat Yuki memandangnya dengan gila, Dev juga tidak bisa menahan dirinya untuk bercermin. Melihat diri sendiri terlihat lebih tampan. Sejak dia di penjara dan berlatih dengan Ryu, kebutuhan materi bagi Dev semakin berkurang. Sekarang dia telah keluar dari penjara. Meskipun dia punya banyak uang, tetapi dia selalu memakai pakaian lamanya. Dia tidak pernah berpikiran untuk mengganti pakaiannya. Jika dia punya waktu untuk berbelanja, lebih bagus dia menggunakan waktu itu untuk berlatih. "Kamu ingin mengajak diriku kemana?" "Acara pernikahan." Dev bertanya kepada Yuki. "Kamu tidak usah peduli. Ini bahkan lebih penting daripada acara perkawinan." Yuki menarik Dev dan pergi untuk membeli sepatu dan jam tangan. Dia langsung merubah Dev menjadi pria kaya dan tampan. Dev hanya bisa pasrah dan diseret oleh Yuki, dan lama-kelamaan barang yang ada di tubuh Dev semakin banyak. Yuki menghabiskan ratusan juta untuk membeli dasi, tali pinggang dan bahkan sebuah korek api untuk Dev. Dengan barang yang Dev pakai dari kepala ke kaki setidaknya ada ratusan juta. Bukankah ini terlalu berlebihan? Memakai kostum itu, Dev merasa sendiri tidak berani untuk berjalan keluar. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh orang kaya seperti Yuki. Menghabiskan puluhan juta untuk sebuah pakaian, dan ratusan ribu untuk membeli sebuah korek api. Apa makna dari itu semua? Tidak ada yang berlebihan tentang hal ini. Kamu dulu memakai pakaian yang terlalu lusuh. Saya tidak akan membiarkanmu berpakaian seperti itu lagi, atau saya akan ditertawakan oleh orang lain. Yuki berkata ringan. Tapi setelah dia mengatakan hal itu, Yuki segera merasa dia telah salah kata, dan seketika wajahnya berubah merah. Dev juga mendengarnya dan tersenyum, "Saya yang memakai pakaian lusuh. Kenapa kamu yang ditertawakan?" Ketika Dev bertanya, wajah Yuki terlihat semakin merah. Dia hanya bisa menatap Dev dan berkata, "Saya mengatakan di depan umum bahwa saya akan menjadi pacarmu." Tentu saja, yang lain menganggapnya serius. "Jika kamu mengenakan pakaian lusuh, bukankah kamu langsung menampar wajahku secara langsung?" "Sudahlah, saya tidak ingin berkata apapun padamu lagi. Saya mau pergi ke kamar mandi, kamu tunggu saya di sini." Yuki membuat alasan dan bergegas pergi. Dev tertawa dan menanti Yuki di tempat. Beberapa perempuan lewat dan ketika mereka melihat Dev, tanpa sengaja meliriknya terus-menerus. Bahkan ada beberapa orang yang datang dan meminta nomor telepon Dev, tetapi ditolak olehnya. Tepat pada saat itu juga di arah lain pusat pembelanjaan, Sana dan Yuna juga datang untuk berbelanja. Semalam, Sana dimarah habis-habisnya. Jadi hari ini berpikir untuk pergi berbelanja dan membuat suasana hatinya lebih baik sedikit. "Sana, cepat lihat ke sini. Di depan ada pria yang tampan. Bagian belakang tubuhnya saja sudah terlihat sangat menarik." Yuna berkata kepada Sana dengan antusias. Mendengar perkataan Yuna, Sana pun bergegas memalingkan kepalanya. Dia melihat seorang pria tinggi, memakai jas, berdiri tegap di depannya. Hanya melihat bagian belakang tubuh orang tersebut bisa merasa pria itu memiliki energi bak orang kaya. Jangan lagi hanya tampan dari belakang saja. Sana berbicara dengan suara kecil. "Tidak mungkin. Saya bisa merasakannya. Dia pasti seorang pria yang tampan. Sana sekarang sudah memiliki Tuan Navarro. Pria tampan ini untukku saja." Setelah Yuna selesai berbicara, dia langsung bergegas berjalan ke sana. Sana juga terlihat ingin tahu, dia pun bergegas ikut ke sana. "Pria tampan, apakah kamu sedang menunggu orang?" Yuna datang, dan menepuk bahu pria itu dan bertanya. Tapi ketika pria itu berbalik badan, Yuna dan Sana tertegun di tempat. Dev, mengapa kamu?"
Yuna terlihat sangat terkejut dan berkata. Sana juga terlihat sangat terkejut. Dia pernah bersama dengan Dev selama beberapa tahun, tapi dia tidak pernah melihat sisi Dev ini. Tampaknya orang benar-benar bergantung pada pakaian dan kuda bergantung pada pelananya. Mengapa tidak bisa itu saya? Melihat bahwa itu adalah Sana dan Yuna, Dev langsung berkata. Dengan senyum dingin. Kenapa kamu bisa datang ke pusat pembelanjaan ini? Barang-barang di sini sangat mahal. Yuna berkata dengan wajah bingung. Barang-barang di pusat pembelanjaan ini sangatlah mahal. Orang biasa tidak memiliki syarat untuk datang. Di mata, kondisi keluarga Dev terlihat bahkan tidak menegak. Bagaimana bisa dia datang ke sini? Selain itu, pakaian yang dipakainya sekarang tampak sangat mahal. Keluargamu yang membuka pusat pembelanjaan ini. Saya datang jika saya ingin datang. Dev tidak segan untuk mengertaknya, dan Yuna terlihat diam tak berkata. Dev, tampangmu sekarang seperti katak yang memakai jubah naga. Kamu tidak bisa benar-benar berubah menjadi naga. Tidak tahu kamu beli barang murah ini dari mana, memakai pakaian ini untuk memancing gadis-gadis. Sana meludah ke arah Dev. Dia bisa berubah menjadi naga atau tidak, bukan pelacur sepertimu yang berhak untuk menilai. Tidak menunggu Dev membuka mulut, Yuki berjalan kemari, dengan wajahnya yang dingin, bersihkan kotoran yang kamu buat. Yuki menunjuk Sana yang meludahi pakaian Dev. Melihat Yuki, Sana meringis di matanya. Dibandingkan dengan Yuki, dia bukan apa-apa. Yuki adalah wanita terkaya di kota Surau, tapi di depan begitu banyak orang di dalam pusat pembelanjaan, dia memarahinya pelacur dan memintanya untuk membersihkan pakaian Dev. Tentu saja Sana tidak senang. Kamu, jangan berbicara terlalu sinis. Jangan menggertak orang hanya karena kamu adalah nona muda dari keluarga Tanaka. Sana berusaha untuk menjaga harga dirinya. Saya bilang untuk membersihkannya, kamu tidak dengar. Kamu bilang, jika saya menamparmu 2 kali apakah Navarro berani datang mencariku? Wibawa Yuki jelas mendorong Sana turun, membuat tubuh Sana terlihat sedikit gemetar. Sana tahu bahwa jika Yuki menamparnya, itu tidak akan terjadi apa-apa. Navarro tidak mungkin karena dia berpaling muka dengan keluarga Tanaka. Dev menatap Sana dengan sedikit senyuman. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi tatapannya penuh dengan cibiran. Saya bersihkan, saya akan bersihkan. Melihat itu, Yuna buru-buru mengeluarkan tisu dan menggantikan Sana membersihkannya untuk Dev. Siapa kamu? Apakah pacarku bisa sesuka hatinya disentuh olehmu? Yuki mendorong Yuna. Yuna malu dan wajahnya terlihat merah. Dia sama sekali tidak berani bersuara. Sana juga tidak berani untuk memprovokasi Yuki.